Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Dalimunti, NPM 240 201 020 dari Universitas Cyber Asia, ingin mempresentasikan tentang konsep digital marketing untuk studi kasus pada brand salah the label. eh, Timeline saya yang ingin saya presentasikan hari ini ada empat. Yang pertama itu adalah pemasaran digital dan peran strategi pemasaran digital. Yang kedua konsep strategi pemasaran digital. Yang ketiga model perencanaan sostek. Dan yang terakhir ada analisis studi kasus pada brand secara the label dan rekomendasinya. Yang pertama, pemasaran digital dan peran strategi pemasaran digital. Pemasaran digital itu adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Peran strategi pemasaran digital itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, memberikan arahan ke depan mengenai aktivitas pemasaran digital, kemudian melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi, mulai dari sumber daya internal dan kemampuan untuk menginformasikan strategi, kemudian menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran, kemudian ada melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan. Kemudian ada merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai opsi strategi pemasaran seperti target pasar, posisi, dan spesifikasi bauran pemasaran. Dan yang terakhir ada membantu mengidentifikasi strategi mana yang tidak mampu dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan. Konsep strategi pemasaran digital eh, yang pertama itu ada menurut Kotler dan Keller 2016. Strategi pemasaran digital itu melibatkan serangkaian aktivitas yang menggunakan platform digital dan teknologi informasi untuk mempromosikan produk atau layanan serta mencapai tujuan bisnis perusahaan. Fungsi dan tujuan pemasaran digital menurut Chavez dan 2000 yaitu digital marketing melalui media sosial, optimasi mesin pencari atau SEO, pemasaran konten dan iklan daring memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan pemasaran tradisional. Pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital menurut Rova dan Lestari tahun 2024, digital marketing berperan sebagai alat utama dalam membangun visibilitas merek, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Integrasi digital marketing dengan e-bisnis menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada model perencanaan sostek. Di model perencanaan sostek itu ada 6 tahapan. Yang pertama S, yang kedua O, yang ketiga S, yang keempat T, yang kelima A, yang kelima C. Nah, yang S pertama itu situation analysis. Perusahaan mulai untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data-data yang dibutuhkan mengenai keadaan internal dan eksternal perusahaan sehingga mereka tahu kondisi perusahaan pada kondisi pasar yang sesungguhnya. Nah, cakupannya itu dapat berupa profil dan perilaku audiens, traffic website dan media sosial, performa mobile, tingkat konversi dan bounce rate, dan analisis pesaing. Kemudian ada O, yaitu objektif, di mana pebisnis fokus terhadap tujuan-tujuan yang terukur dan realistis yang ingin dicapai melalui strategi yang akan dirumuskan. Tujuan itu harus bersifat spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu. Selanjutnya ada S, yaitu strategi. Strategi merupakan cara perusahaan mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Strategi itu meliputi segmentasi dan target pasar, positioning merek, pemilihan kanal digital, dan pendekatan komunikasi utama. Kemudian ada T, yaitu tactics. Taktik merupakan penjabaran detail dari langkah-langkah atau tahap-tahap yang akan dilakukan untuk pelaksanaan sebuah strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan digital marketing. Misalnya jenis konten yang akan dibuat, jadwal posting, platform distribusi, dan atau format promosi. Kemudian ada A, yaitu action. Pada tahapan ini, yaitu menjalankan taktik yang telah dirumuskan dalam bentuk aksi yang terukur. Aksi juga menentukan penanggung jawab, timeline pelaksanaan, sistem dan tools yang digunakan, dan kerjasama yang akan dilakukan. Kemudian ada C, yaitu control, merupakan tahapan untuk memeriksa dan atau mengevaluasi secara berkala apakah action sudah sesuai tujuan perusahaan dan udah berhasil atau belum.
Kontrol ini akan mengukur dan mengevaluasi key performance indicators, conversion rate, engagement rate, dan ROI. Kemudian kita masuk ke analisis studi kasus pada brand Sarah The Label dan rekomendasinya. Jadi saya mengambil studi kasus pada sebuah brand atau merek Sarah The Label yang sudah melakukan eh, pemasaran secara digital, baik menggunakan website maupun Instagram, yang mana penjualannya itu dilakukan di website dan juga di beberapa e-commerce seperti Blibli, Shopee, dan Tokopedia. Nah, kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu situation analysis. Target pasarnya itu perempuan muslim modern yang peduli fashion dan tren. Platform utamanya Instagram, TikTok, dan marketplace seperti Blibli, tapi ada juga Tokopedia dan Shopee. Kekuatan digitalnya, brand memiliki pengikut sosial media yang besar, terutama pada Instagram dengan engagement tinggi pada saat rilis produk. Kemudian persaingannya, pesaing utamanya itu adalah brand fashion muslim lain di marketplace dan media sosial. Kemudian perilaku konsumennya, konsumen sering merespon cepat postingan terbaru, bahkan memicu antrean setiap pembelian, dan ada beberapa just tip juga. Karena sistem pembeliannya itu dilakukan seperti war di e-commerce yang mereka sediakan. Kemudian yang selanjutnya adalah objektif, yaitu tujuan meningkatkan awareness di kalangan target pasar melalui konten media sosial, meningkatkan follower media sosial dan engagement rate konten, kemudian mendorong konversi penjualan melalui kanal digital, marketplace dan direct message, dan yang terakhir adalah membangun loyalitas pelanggan melalui konten interaktif dan event digital. Kemudian ada strategi yang pertama itu ada social media first, di mana fokus pada konten di Instagram dan TikTok karena audiens utamanya aktif di sana. Kemudian penjadwalan konten yang terencana, yang di mana mereka rutin memposting produk baru, teaser, dan membuka pre-order. Kemudian influencer dan konten kreator menggunakan endorsement atau kerjasama dengan micro-influencer untuk memperluas jangkauan. Kemudian ada marketplace optimization, di mana mereka juga menampilkan produk di official store di marketplace besar seperti Blibli untuk memastikan visibilitas dan kemudahan pembelian. Kemudian taktik yang mereka lakukan yang saya analisis itu diantaranya yang pertama posting konten Reels dan TikTok secara konsisten. Dia format videonya pendek, menarik, sehingga meningkatkan engagement. Kemudian Instagram Live saat launching produk, mengundang audiens untuk melihat koleksi baru secara real time. Kemudian foto produk high quality, menggunakan visual yang estetis untuk menarik perhatian feed pengguna. Kemudian promo dan diskon musiman, menawarkan promo pada saat hari besar atau koleksi tertentu di marketplace. Kemudian kontrol, yaitu kontrol dan monitoring, di mana yang pertama ada follower growth, perubahan jumlah pengikut di Instagram dan TikTok, kemudian engagement rate, like, komentar, dan share konten produk, kemudian traffic ke marketplace, jumlah kunjungan ke link produk, kemudian conversion rate, persentase audiens yang melakukan pembelian setelah melihat konten, kemudian monitoring rutin setiap minggu atau setiap kampanye selesai untuk evaluasi optimasi. Nah, rekomendasi yang saya sarankan untuk meningkatkan eh, engagement brand salary label ini, yaitu yang pertama melakukan personalisasi dengan remarketing dengan menggunakan data pengunjung media sosial dan website marketplace untuk menampilkan iklan yang relevan. Kemudian ada kolaborasi dengan influencer niche fashion muslim yang terkenal eh, untuk memperluas jangkauan audiens serta meningkatkan kepercayaan brand. Kemudian mengembangkan konten edukatif dengan melakukan posting konten tutorial mix and match busana yang melibatkan produk secara the label untuk menarik lebih banyak engagement. Dan yang terakhir ada email marketing dengan mengumpulkan email pelanggan untuk mengirimkan newsletter, promo, dan sneak peek produk terbaru mereka secara eksklusif. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian eh, Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.